Halo, berjumpa kembali dalam video saya kali ini. Kali ini dalam video yang berikut ini saya akan membagikan sebuah pengantar sebagai pendahuluan untuk surat Paulus yang pertama kepada Timotius, sebagai referensi belajar, sebagai referensi pendalaman Alkitab, ataupun sebagai referensi untuk menafsirkan Alkitab. Nah, kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan untuk surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, mengapa menelaah kitab ini. Dalam 1 Timotius, kita membaca bahwa Paulus menasihati Timotius, seorang pemimpin gereja di Efesus yang masih muda belia, untuk memastikan bahwa ajaran yang sehat diajarkan dan tidak membiarkan kesalahan-kesalahan populer untuk mengalihkan perhatian dari ajaran-ajaran Injil kepada ajaran-ajaran yang lain. Paulus juga mengajarkan Timotius mengenai jabatan uskup dan diaken, serta membahas kualifikasi bagi mereka yang melayani dalam jabatan ini. Paulus juga menuturkan kembali rasa syukurnya yang mendalam bagi belas kasihan yang dia terima dari Yesus Kristus ketika dia diinsapkan. Ini sebagai bagian dalam kesaksiannya bahwa begitu besar kasih Allah kepada Paulus. Menelaah 1 Timotius dapat membantu mahasiswa, dapat membantu jemaat atau orang-orang yang mau meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mengajarkan ajaran yang sehat dalam gereja. Mahasiswa atau jemaat juga dapat memperdalam apresiasi mereka bagi belas kasihan juru selamat dan bagi peran penting uskup dan pemimpin gereja lainnya. Nah, kira-kira siapa yang menulis kitab 1 Timotius ini? Jelas dalam 1 Timotius 1 ayat 1 bahwa Pauluslah yang menulis surat 1 Timotius. Kapan dan di mana surat 1 Timotius ini dituliskan? Nah, surat Paulus yang pertama kepada Timotius kemungkinan besar ditulis antara tahun 64 dan sampai 65 Masehi. Mungkin sementara Paulus berada di Makedonia, lihat penuntun bagi tulisan suci, surat-surat Paulus, skriptura. Dan 1 Timotius 1:3 jelas. Sebelum menulis surat ini, Paulus telah dibebaskan dari penahanannya sebagai tahanan Roma selama 2 tahun di Roma, dan kemungkinan besar melakukan perjalanan secara luas mengunjungi daerah-daerah di mana dia sebelumnya telah mendirikan cabang-cabang gereja. Nah, kepada siapa kitab ini dituliskan dan mengapa? Paulus menulis surat ini kepada Timotius yang telah melayani bersama Paulus selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Lihat Kisah Para Rasul 16:3. Setelah misi ini Timotius terus menjadi misionaris dan memimpin gereja yang setia. Dan salah satu rekan Paulus yang paling dipercaya, atau Paulus sering berkata kepada Timotius bahwa dia cakap, dia patut untuk dapat diandalkan. Nah, Paulus merujuk pada Timotius sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Sedangkan ayah Timotius adalah bukan orang Israel, melainkan dari Yunani. Tetapi dia memiliki ibu dan nenek orang Yahudi yang begitu saleh, yang telah mengajarinya dan membantunya mempelajari tulisan-tulisan suci. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-2, Timotius 1 ayat 5, dan Timotius 3 ayat 15. Dan pada waktu surat ini ditulis, Timotius melayani sebagai pemimpin gereja di Efesus. 1 Timotius ayat 3. Paulus mengisyaratkan bahwa sebagian anggota meragukan kemampuan kepemimpinan Timotius karena dia masih muda. 1 Timotius 4 ayat 12.
Paulus bermaksud untuk mengunjungi Timotius secara pribadi, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan dapat melakukannya. Lihat 1 Timotius 3 ayat 14 dan 4 ayat 13. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius untuk membantu pemimpin gereja yang belia ini untuk lebih dapat memahami tugas-tugasnya. Nah, berikutnya dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius dibentangkan 3 hal yang ada sangkut pautnya satu sama lain. Yang pertama-tama ialah peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran yang salah yang terdapat di dalam jemaat. Ajaran-ajaran itu merupakan campuran paham Yahudi dan paham non-Yahudi berdasarkan kepercayaan bahwa alam semesta sudah jahat, sudah tercemar. Ion ini sudah tercemar. Dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau orang mempunyai pengetahuan tentang rahasia tertentu. Dan ajaran ini juga mentaati peraturan-peraturan seperti misalnya tidak boleh kawin, pantang makanan-makanan tertentu, dan lain sebagainya. Kedua ialah petunjuk kepada Timotius mengenai pengurusan jemaat dan mengenai hal-hal ibadat. Sebab sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berkenaan dengan pengurus jemaat dan serta tata-tata cara aturan-aturan beribadah yang sudah banyak menyimpang. Nah, dijelaskan baginya sifat-sifat orang yang boleh menjadi penilik dan pembantu jemaat. Akhirnya Timotius diajar mengenai bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. Yang berikutnya, apa saja beberapa fitur menonjol dalam kitab ini? Surat-surat Paulus yang dikenal sebagai 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus sering disebut sebagai surat pastoral karena memuat nasihat Paulus kepada para gembala atau pemimpin dalam gereja. Bandingkan dengan penuntun bagi tulisan suci surat-surat Paulus, Paulus menyarankan pedoman untuk membantu Timotius mengidentifikasi calon-calon yang layak untuk melayani sebagai uskup atau diaken. Pedoman Paulus membantu menyoroti tanggung jawab para pemimpin gereja untuk menyediakan kebutuhan duniawi dan rohani. 1 Timotius 5. Paulus juga membahas gagasan keliru yang umum tentang pertapaan. Kepercayaan bahwa kerohanian yang lebih besar dapat diperoleh melalui penyangkalan diri yang ketat. Sebagai contoh, Paulus memperingatkan bahwa sebagai anggota gereja akan murtad dan mendorong keyakinan bahwa pernikahan hendaknya dilarang. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Untuk menyanggah hal ini dan pengaruh-pengaruh sesat lainnya, Paulus memberikan petunjuk kepada Timotius untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. 1 Timotius 1 ayat 3-4, 1 Timotius 1 ayat 10, 1 Timotius 4 ayat 1-6. Yang terakhir, garis besar 1 Timotius pasal 1, Paulus memperingatkan terhadap ajaran-ajaran palsu. Dia bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengulurkan belas kasihan yang besar untuk penyelamatannya. Paulus merujuk kepada dirinya sebagai yang paling atau yang terburuk dari para pendosa, menyinggung tentang penentangannya terhadap orang Kristen sebelum keinsapannya. Paulus meyakinkan banyak orang bahwa belas kasihan Kristus juga akan membantu mereka. 1 Timotius 2-3, Paulus mengajar tentang perlunya doa dan peribadatan yang benar. Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah tebusan bagi semua orang dan adalah perantara kita dengan Bapa. Dia memberikan petunjuk kepada pria dan wanita cara membawa diri mereka selama peribadatan berlangsung. Dia menguraikan kualifikasi untuk uskup dan diaken. Dia menjelaskan bahwa misteri kealahan adalah abdikasi Yesus Kristus, kehidupan yang sempurna di bumi dan kenaikannya menuju kemuliaan. Sedangkan 1 Timotius pasal 4 berisi tentang Paulus memperingatkan Timotius bahwa sebagai orang
akan tertipu oleh ajaran-ajaran palsu mengenai praktek-praktek pernikahan dan pola makan. Dia berbicara mengenai pentingnya pernikahan dan menerima ciptaan Allah dengan rasa terima kasih. Paulus juga mengajarkan Timotius bagaimana berurusan dengan ajaran-ajaran palsu pada zaman dan yang akan segera datang. Sedangkan pada pasal terakhir dalam 1 Timotius 5 dan 6, Paulus memberi Timotius pedoman untuk membantunya melayani kebutuhan para lanjut usia, orang muda, janda, penatua, dan budak. Paulus juga memberi Timotius suatu uraian mengenai guru-guru palsu. Dia memperingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, 1 Timotius ayat 10. Dan memberikan petunjuk kepada Timotius mengenai bagaimana orang suci dapat beroleh kehidupan. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan pendahuluan untuk surat Paulus yang pertama kepada Timotius sebagai pengantar dalam kita menelaah Alkitab, menggali Alkitab, menafsirkan dan menganalisa. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membantu dan mempermudah kita mendekati Alkitab, khususnya surat 1 Timotius. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam video selanjutnya.